Tadi dalam analisis komunikasi politiknya dari Profesor Karim Suryadi bahwa Jokowi ini merasa nyaman dengan koalisinya Pak Prabowo, Koalisi Indonesia Maju yang di dalamnya ada Partai Demokrat. Makanya Pak Jokowi ngajak ngobrol sama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, saya sebenarnya ingin menanyakan ini kepada PD Perjuangan, responsnya bagaimana. Tapi saya ingin juga menanyakan ke Prof Karim. Indikasi nyamannya itu apa sih, Prof? Gini, kan ada pepatah, ada maksim dalam politik ya. Ya. Burung yang sama atau burung dengan bulu yang sama akan berkumpul, gitu ya. Artinya apa? Artinya makin ke sini Demokrat punya pemahaman yang sama dengan diksi, dengan ideologi, dengan program yang ditawarkan oleh Koalisi Indonesia Maju ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya bilang Jokowi sangat nyaman itu kan sudah terdedah di mana-mana penampakannya. Jokowi lebih sering jalan dengan Pak Prabowo kemanapun, bahkan dalam urusan-urusan yang tidak terkait langsung dengan urusan Menteri Pertahanan masih jalan. Yang kedua, di antara bakal calon presiden, menurut saya Prabowo lah yang dengan lantang mengatakan bahkan berkali-kali saya akan meneruskan apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Ganjar sekalipun yang notabene diusung oleh partai yang satu partai dengan Jokowi tidak selantang itu kok. Jadi menurut saya inilah kesamaan dan semua presiden kan akan menyukai itu. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks legacy. Legacy itu kan warisan. Warisan itu sesuatu yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya dan diteruskan karena dianggap fungsional. Jadi kalau saya bilang merasa nyaman, itu karena apa yang terdedah di ruang publik menunjukkan itu, kebersamaan, kekompakan gitu ya. Dan Jokowi melibatkan Prabowo dalam urusan-urusan yang menurut saya tidak langsung berhubungan dengan Kemenhanan gitu ya. Kalau berkunjung ke Pindad lalu bareng, ya itu tidak aneh gitu. Tapi misalnya kalau Pak Prabowo pernah gitu ya disentil oleh salah satu pihak lalu yang menjelaskan Joko Widodo, itu kan lain soalnya gitu ya. Jadi menurut saya Pak Jokowi memantulkan rasa nyamannya itu lewat berbagai aktivitas, berbagai tindakan politik yang diekspos gitu ya. Bahwa kemudian Demokrat masuk ke sana ya tentu saja gitu ya, saya bilang siapa yang bergabung dengan koalisi itu pasti dianggap kawan, lebih nyaman sekarang. Karena apa? Karena pasti ya pilihan Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Maju itu didasarkan atas berbagai pertimbangan, bukan saja secara rasional apa yang ditawarkan koalisi ini masuk akal, tetapi dengan sosok yang menakodai koalisi itu sangat nyaman gitu ya, di flashing in mind karena teori manapun ya, ketika memilih koalisi, ketika memilih pasangan koalisi, ketika memilih pasangan capres cawapres, indikator terakhir itu pasti soal passion, kenyamanan antara orang yang akan bergabung. Ngomong-ngomong soal nyaman, ini ada komunikasi yang disampaikan juga oleh Pak Jokowi di Rakernas PDI Perjuangan kemarin. Ini juga menarik, Prof. Pada saat berpidato di depan forum Rakernas, Pak Jokowi sempat bilang begini, Pak Ganjar, saya tadi sempat bisik-bisik dengan Pak Ganjar, mungkin Bapak-Bapak di sini juga sempat menyimak itu. Ya, saya mendengar. Pak Ganjar, begitu Anda dilantik nanti, dia sebelumnya berbicara sebagai Pak Ganjar sebagai calon presiden. Nah, begitu Anda dilantik, langsung hari berikutnya kedaulatan pangan dikerjakan. Ini apakah salah satu bentuk kenyamanan juga sepertinya dengan Ganjar Pranowo karena bisa berbicara seperti itu di depan publik begitu? Ya, saya mendengar kutipan Jokowi yang diliput oleh media kata-kata itu. Tetapi agak menurut saya agak ambigu maknanya ya. Yang pertama kalimatnya seperti ada yang bolong ya. Ketika nanti dilantik sebagai apa? Dilantik sebagai Menteri Pertanian kah? Karena itu kan ketika Rakernas yang sedang tapi kan sebelumnya nyebut calon presiden, Prof. Ya, Pak Ganjar sebagai calon presiden begitu. Ya, enggak bilang. Dia bicara sebagai Ganjar Pranowo yang notabene calon presiden kan gitu ya. Belum tentu terpilih, tapi yang pasti itu konteks semua pikiran orang itu, semua pikiran orang yang berkumpul di sana, bahkan yang mendengar Rapimnas itu adalah memikirkan tentang ketahanan pangan. Ya, tidak satupun menurut saya pembicaraan khusus tentang bagaimana misalnya bakal calon wakil presiden yang mau diangkat, enggak dibicarakan. Fokus membicarakan ketahanan pangan. Jadi yang dekat dengan ketahanan pangan kan Menteri Pertanian atau Menteri berurusan dengan pangan. Jadi menurut saya wajarlah Jokowi mengatakan itu, itu rumahnya kok satu partai dengan dia gitu. Nah, menjadi luar biasa
menjadi, kenapa saya bilang tadi saya menafsirkan nyaman itu ya, Oke. ketika dia dengan Prabowo. Pertama, satu partai tidak, membangun koalisi juga tidak. Hubungan dia dengan Prabowo kan sama dengan hubungan dia dengan Erick Thohir, Ya. sama dengan hubungan dia dengan Sandiaga Uno gitu kan. Tapi fragmen yang terdedah berbeda begitu. Kalau Oke. dengan Ganjar, kalau tidak mengatakan seperti itu, lalu apa yang mau dikatakan oleh Jokowi yang notabene adalah petugas partainya PDIP? Oke. Jadi nggak ada diksi lain kalau tidak mengatakan itu gitu ya. Ya. Jadi mengapa saya tidak meng-highlight itu? Bukan karena saya meragukan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, tapi saya lebih tertarik pada apa yang paradoks gitu ya. Oke. Saya nilai paradoks itu karena itu Ya. tadi, Saya hubungan dapat poinnya, Jokowi Prof. dengan Pak Prabowo tidak diikat hubungan kepartaian, tapi hanya diikat sebagai hubungan presiden dengan pembantunya. Padahal bukan hanya satu pembantu yang sama-sama digadang-gadang masuk bursa capres dan cawapres gitu ya. Oke. Jadi sesuatu yang mencolok di antara beragam warna yang sama itu akan jauh lebih menarik ketimbang warna yang seragam. Gitu. Ya. Itu penjelasannya. Baik, Bung Zaki, saya juga ingin menanyakan kepada Anda nih, karena Partai Demokrat juga sekarang mau nggak mau harus juga ikut berkomunikasi dengan partai koalisi Indonesia, partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju, ada Partai Golkar, Partai Gerindra, dan kawan-kawan lainnya di koalisi Indonesia Maju. Nah, setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, komunikasi yang dijalin dengan koalisi Indonesia Maju seperti apa, Bung Zaki? Ya, sebenarnya sebelum bertemu dengan Pak Joko Widodo pun, komunikasi kami dengan teman-teman di Partai Koalisi Indonesia Maju ini sangat baik gitu. Ya, misalnya dari tanggal 17 September ketika kami menyampaikan keputusan majelis tinggi partai. Kami datang ke Hambalang diundang oleh Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Kami kira itu awalnya hanya pertemuan Demokrat dan Gerindra. Ternyata di sana para teman-teman ketum-ketum dan petinggi parpol koalisi pendukung Pak Prabowo itu hadir semua di sana menyambut. Gitu. Nah ini di situ terlihat sekali tadi kalau bicara mengenai Prof Karim sampaikan ya bahasa nyaman. Ya. Itu nyaman sekali. Kami nyaman dan teman-teman di sana tuh nyaman. Jadi hangatnya ada, terbuka dan serasa punya chemistry. Nah ini yang mungkin juga menjadi penting gitu. Mengapa kemudian kami juga istilahnya kalau misalnya setelah tanggal 17 lalu tanggal 21 ya deklarasi Demokrat kepada Pak Prabowo ini kita lakukan besar-besaran. Dalam waktu 4 hari kami persiapkan ada 5.000 petinggi Partai Demokrat dari seluruh Indonesia yang datang ke Jakarta untuk melakukan deklarasi ini, menunjukkan keseriusan kami mengusung Pak Prabowo dan semua partai koalisi kami undang. Dan di situ kita guyup betul sebagai suatu keluarga. Nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang disembunyikan. Jadi memang kalau kita bicara mengenai nyaman, menjadi kata kunci kebersamaan ini, ya kami sudah nyaman ini dengan teman-teman pendukung Pak Prabowo ini gitu. Nah apakah ini kemudian dinarasikan atau dikaitkan dengan kenyamanan dengan Pak Jokowi juga, ya ini silakan saja publik yang menilai, tetapi yang pasti kami solid ya di Koalisi Indonesia Maju dan kami punya semangat yang sama, disatukan oleh gagasan dan visi misi yang sama. Dan juga kan kalau tadi ya, yang kami cermati begini, mungkin kalau misalnya katakanlah tadi Prof Karim sampaikan bahwa Pak Jokowi nyaman dengan Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo hari ini yang kita lihat ini sangat apresiatif gitu, sangat memuliakan. Kami misalnya Pak SBY, Mas AHY, kami tamu-tamu beliau itu dimuliakan betul. Dan bahkan pada saat Rapimnas kami yang mendeklarasikan Pak Prabowo, di situ Pak Prabowo mengapresiasi capaian-capaian di era Pak SBY secara terbuka di hadapan jutaan permisa dan ratusan dan ribuan orang yang menonton secara langsung gitu. Nah ini kan ini membuat kami juga menjadi kunci kebersamaan. Tapi lagi-lagi ini saya jadi agak tergelitik tadi pada saat membahas mengenai ucapan Pak Jokowi, Pak Ganjar setelah dilantik hari pertama ada bahas mengenai kedaulatan pangan. Saya lihat judul hari ini jangan-jangan Mentan mundur, itu kedaulatan pangan tadi ranahnya Mentan. Jadi agak apa ini kodenya? Jadi nggak tahu ya, ini kan nggak tahu ya, saya kan nggak tahu gitu. Jadi pikiran juga nih. Iya, gitu. Pak Jokowi berbicara itu di hadapan banyak kader PDI Perjuangan karena memang momennya Rakernas, ngomongin soal ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Nah saat ini ada momen juga bahwa Menteri Pertanian terseret kasus korupsi dan sudah mundur dari jabatannya. Nah kalau misalnya tiba-tiba akhirnya ya jadinya memang dari kader PDI Perjuangan yang jadi mentan, Demokrat nggak akan baper ya berarti ya? Loh ya enggak, karena kan kami sejak awal tujuan kami ingin menjadi bagian penting dari kemenangan Pak Prabowo.
Karena dengan kemenangan Pak Prabowo lah kami bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan harapan konstituen kami, harapan yang rakyat tumpukan kepada Mas Ahaye dan para anggota dewan kami dan caleg-caleg kami ketika bertemu dengan masyarakat di lapisan bawah. Nah ini yang menjadi penting gitu. Dan Pak Prabowo terbuka sekali dengan kami sampaikan, ada dua harapan kami kepada Pak Prabowo ketika sebelum memberikan dukungan tadi, sebelum mendeklarasikan, dan ternyata dari Pak Prabowo menerima betul gitu, sangat terbuka. Nah ini kan yang kemudian menjadi penting gitu. Kebersamaan ini kan bukan kebersamaan, mohon maaf ya, siapa dapat apa, tetapi bagaimana ide gagasan yang sama. Pak Prabowo ingin memperjuangkan kemakmuran, rakyat yang makmur dan juga keadilan. Ini sejalan. Kan Pak SBY atau Mas Ahaye kan juga sering bicara prosperity, ya kan? Kita bicara justice, itu kan hal yang sama, peace, misalnya mengenai perdamaian, ya kan, demokrasi. Ini hal yang sejalan ternyata dengan Pak Prabowo. Nah, kalau bicara mengenai kabinet, sepenuhnya itu kan Pak Jokowi, Pak Presiden. Ya. Iya, kalau kami kan ini selama ini komunikasi dengan Pak Prabowo dan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Mengusung Pak Prabowo. Kalau dengan Pak Jokowi kan Pak SBY dan Pak Jokowi sesama Presiden. Baik. Nah, kalau masalah reshuffle kita tunggu aja lah Pak Presiden. Gitu. Pasti ingin yang terbaik. Terakhir saya ke Prof Karim. Prof, kalau memang seandainya ya, kita bukan berandai-andai tapi indikasinya memang sudah cukup kuat begitu ya. Jika memang nanti akhirnya Demokrat yang masuk ke dalam kabinet begitu di akhir masa pemerintahannya Pak Jokowi yang tinggal 1 tahun lagi, saya ingin bertanya implikasinya terhadap publik ini negatif atau positif, Prof? Ya, menurut saya sekali lagi tadi saya katakan kalau memang benar ya, Pak Jokowi akan mengambil salah satu kader Demokrat terbaik untuk menggantikan posisi ini, itu motifnya generik gitu ya. Kenapa saya bilang generik? Pertama, kalau dilihat dari komposisi dukungan partai pemerintah pendukung Jokowi sudah besar, tidak ada yang kurang. Yang kedua, kalau dilihat dari isu spesifik gitu ya, tidak ada, karena mundurnya menteri saja sebenarnya. Yang ketiga, yang lebih mungkin itu karena Jokowi ingin memancarkan gairah secara kolektif untuk menciptakan sebuah suasana yang kondusif menghadapi pemilu 2024, kondusif menghadapi pasca lengsernya dia sebagai presiden. Jangan lupa, salah satu prinsip dalam komunikasi politik itu melakukan sesuatu yang disebut dengan ignite people. Nyalakan gairah orang, nyalakan semangat orang, nyalakan kenyamanan orang. Mengapa? Sebab gairah itu menular. Itu ya saya pikir yang akan menjadi tema besar ya, di antara motif temuan Pak Jokowi dengan Pak SBY, meskipun kita tidak tahu detail pembicaraannya, tapi saya yakin dibingkai dalam kerangka seperti itu untuk menyamakan gairah, menyalakan gairah, sebab gairah itu menular. Baik, ya sayang sekali sampai akhir perbincangan kita terus tetap menghubungi perwakilan dari Partai Demokrasi Perjuangan untuk ikut diskusi yang sangat menarik pagi hari ini, tapi belum juga ada yang bisa bergabung. Tapi cukup seru dengan bapak-bapak ini, juga dengan Prof Karim, dengan Bung Zaki juga sangat seru juga. Jadi terima kasih telah berbagi perspektifnya Ketua Badan Komunikasi Strategis Herzaki Mahendra dari Partai Demokrat, dan juga Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Karim Suryadi. Terima kasih bapak-bapak, sehat selalu, jumpa lagi lain waktu ya. Baik, terima kasih sudah masih bersama kami, dan kami masih punya informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Presiden Joko Widodo mengaku ingin pulang ke Solo setelah masa jabatannya habis pada 2024. Nah, hal ini menanggapi namanya yang diusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Kami punya informasinya setelah jeda.